Halo guys, ketemu lagi masih bersama saya Rizky Hendrawan, peserta Latsar Angkatan 42, kelompok 3, nomor absensi 31, asal instansi berasal dari BKP 2D Kabupaten Indragiri. Check this out. Halo guys, hari ini kita akan belajar tentang manajemen ASN. Oke, ikutin kita terus ya. Landasan utama tentang manajemen ASN itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini yang paling penting. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut dengan pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di manajemen ASN ini, kita pertama akan belajar tentang kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik ASN. Nih, buat kamu para pejuang ASN dan ASN yang baru, mesti tahu nih. Ada yang tahu ASN? Nah, ternyata P3K itu juga ASN loh teman-teman. Jadi ASN itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, PNS atau pegawai negeri sipil. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan P3K. Pada kedudukannya, ASN ini adalah unsur aparatur negara yang menjalani kebijakan ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ingat, kita tetap harus jaga netral. ASN ini adalah merupakan satu kesatuan walaupun mereka ada di daerah, pusat, kota, provinsi, ataupun di luar negeri. Emangnya ada ASN di luar negeri? Ada dong, seperti apa? Kementerian Luar Negeri. Seperti kedubes gitu loh guys. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan net. Untuk mensupport peran ASN, tentunya ASN memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ASN, nah kalau udah siap kita harus tahu tugas-tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas loh ya. Dan terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita meminta hak dan kewajiban kita, apa yang telah bangsa berikan kepada kita, kembali kita tanyakan kepada diri kita sendiri apa yang telah kita berikan buat bangsa ini. Untuk mendapatkan hak dan kewajiban ASN, tentu ASN ini harus juga menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, tadi di awal itu disampaikan ASN itu terbagi atas dua macam ya. Ada PNS dan ada P3K. Dan hanya sedikit saja perbedaan antara hak dan kewajiban antara PNS dan P3K. Dan tentunya ASN juga memiliki kewajiban buat bangsa ini. Untuk menjaga ASN tetap pada rules-nya, maka ASN diberikan yang namanya kode etik dan kode perilaku yang berisi tentang pengaturan perilaku agar para pegawai ASN tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Fungsi kode etik dan kode perilaku sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai profesi ASN, ASN ini bekerja dengan berdasarkan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN ini diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit. Wah, ini sistem yang keren banget loh teman-teman. Bukan merit kawinan ya, apa nikahan ya? Bukan. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Keren banget kan teman-teman? Pada prinsipnya, sistem merit ini ada 3. Yang pertama, keadilan dan kewajaran. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, berbasis kinerja. Nah loh, apa nggak keren tuh? Jadi siapa yang memiliki kinerja yang baik, maka dia akan berhak untuk promosi.
Ada dua kelembagaan dalam menjamin sistem merit ini, ya, untuk pengelolaan ASN. Yang pertama KSN, yang kedua Kemenpan RB. Dan untuk pengelolaan mekanisme pengelolaan ASN itu ada yang pertama manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT atau jabatan pimpinan tinggi, dan yang terakhir organisasi dan sistem informasi. Reformasi birokrasi sudah kita rasakan saat ini, seperti dalam rangka pengadaan rekrutmen CPNS dengan menggunakan sistem CAT, itu akuntabel dan transparansi. Jadi pada saat kita tes, semua orang siapa aja bisa melihat hasil tesnya langsung dari rumah, karena di-share melalui beberapa platform. Dan juga termasuk rekrutmen untuk P3K. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT, yang pertama pengisian JPT, yang kedua pengisian JPT di instansi pusat, yang ketiga pengisian JPT di instansi daerah, yang keempat penggantian pejabat pimpinan tinggi, kelima pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan keenam pegawai ASN yang menjadi pejabat. ASN itu mempunyai korps atau organisasi yang biasa disebut dengan korpri. Untuk mencapai tujuannya, tentu korps ini memiliki beberapa fungsi. Belakangan ini siapa yang disebutkan dengan MySAPK? Ya, itu salah satu sistem informasi ASN yang sudah terintegritas ya. Sistem informasi ini disusun secara sistematis, menyeluruh, dan integritas dengan berbasis teknologi. Sistem ini penting banget untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengambilan keputusan untuk manajemen ASN. Oke, kalau gitu saya Rizky Hendrawan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.